warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya awwala lailatin min Rajab lam yamut qalbuhu idza matatil qulub wa sallallahu khairan min fawqi ra'sihi sabran al-hadis. Hadaratil mukarramin, jamaah majlis taklim Masjid Jami' Al-Muttaqin, mobil khusus para kesepuhan, tua DKM, tokoh masyarakat, tokoh agama yang sama-sama hadir di tempat yang mulia ini, yang saya muliakan, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puja, puji, serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para dzurriyyah, para tabi'in, para sahabat, para tabi'in dan tabi'in, dan kita selaku umat insyaallah yang selalu mengharapkan syafaat dari hari kiamat. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, taklim pada malam hari ini mungkin insyaallah kita akan khusus membahas tentang bulan Rajab, menceritakan tentang keistimewaan bulan Rajab, juga amalan-amalan yang sudah dilakukan di bulan Rajab. Ya, maka malam hari ini untuk taklim Minhajul Abidinnya mungkin insyaallah malam Sabtu depan baru kita bahas kembali. Dikarenakan insyaallah sebentar lagi kita akan memasuki bulan Rajab, dan insyaallah tanggal 1 bulan Rajab sebagaimana informasi dari guru-guru kita jatuhnya yaitu pada hari Minggu besok. Ya, jadi kalau kita tidak ceritakan keistimewaan bulan Rajab, ya mungkin nanti minggu besok berpuasa kan gitu. Ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu termasuk bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang termasuk golongan Ashhurul Hurum, yaitu bulan-bulan yang istimewa ada 4, yang ketiganya beruntun dan yang satunya lagi misah. Yang beruntun 3 bulan Ashhurul Hurum adalah 1 bulan Dzulqa'dah, yang kedua bulan Dzulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, dan yang keempat bulan Rajab. Jadi bulan yang diistimewakan, yang dimana pada waktu itu dan sekarang pun masih berlaku, diharapkan peperangan. Dulu orang-orang Arab Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, khususnya orang-orang Arab, terdiri dari berbagai macam kabilah, yang bersuku-suku, berkabilah-kabilah, yang mana kesemuanya itu kadang-kadang selalu bentrok dan perang saudara. Karena berkabilah-kabilah merasa kabilahku yang paling hebat, kabilahku yang paling baik, kabilahku yang paling unggul, sehingga sifat egonya luar biasa. Tidak boleh ada kesinggung dingin kemudian perang.
yang perang. Nah, tetapi ketika bulan Asyurul Hurum, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Muharram serta bulan Rajab, mereka sepakat tidak mengadakan kontak senjata. Tidak lagi terdengar ringkikan kuda di medan perang, tidak terdengar lagi dentangan suara pedang. Mereka menyepakati itu. Stop seluruh peperangan, stop di antara kabilah-kabilah suku Arab, baik yang berada di Mekahnya ataupun yang ada di Madinahnya. Kalau di Madinah itu terkenal dengan kaum Aus dan Khazraj, kabilah Aus dan kabilah Khazraj itu selalu terus-terusan perang saudara. Ya, kemudian kabilah-kabilah di Mekah pun sama, selalu berperang. Tetapi ketika bulan Asyurul Hurum, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab, mereka sepakat menghentikan semua peperangan-peperangan, menghentikan semua pertikaian-pertikaian di bulan Asyurul Hurum. Nah, tapi kalau di kita mau peperangan gak ada etika sekarang, ya, gak ada etika. Dulu kita dijajah sama Portugis, ya, Portugis pergi, ada lagi Belanda, sekutu Jepang, nikah, menjajah Indonesia, terus-terusan peperangan. Ya walaupun mereka Belanda dulu ke sini itu, Portugis itu bukannya menjajah sih, jauhnya dia dagang gitu, tapi sambil monopoli, akhir kemudian ribut gitu. Memang itu termasuk politik licik gitu kan. Nah, bulan Asyurul Hurum diantaranya adalah bulan Rajab, dan bulan Rajab ini salah satu termasuk bulan istimewa. Salah satu di antara riwayat hadis yang di dalam kitab Majalisul Anwar diterangkan, wa qila inna Rajaba ba'da ma yamdi yas'adu ila sama. Menurut satu kaul sesungguhnya bulan Rajab, ya, sesudah berlalu terus-terusan kemudian dia naik ke atas langit. Setelah itu fayaqulullahu ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada bulan Rajab, kata Allah, ya syahri hal yuhibbunaka wa yu'azzimunak, wahai bulanku, kata Allah, karena bulan Rajab ini diakukan disematkan kepada Allah. Syahrul Rajab syahrullah, syahrul sa'bana syahri, Ramadan syahrul ummati, mamlu'atun birrahmati. Karena keistimewaan bulan-bulan itu ada yang diakukan kepada Allah, ada yang diakukan kepada Kanjeng Nabi, juga ada yang diakukan kepada umat Kanjeng Nabi, umat Islam. Nah, bulan yang diakukan kepada Allah adalah bulan Rajab, dan bulan Rajab itu dinamakan Syahrullahil Asham, bulannya Allah yang asam. Asam itu kulit. Maka ketika bulan Rajab tersebut naik ke atas langit, kemudian kata Allah, wahai Rajab, hal yuhibbunaka wa yu'azzimunak, apakah hamba-hambaku mengagungkanmu? Apakah hamba-hambaku tersebut memuliakanmu? Bulan Rajab tersebut bayaskutu diam 1000 bahasa. Mana ngair kata si wong Jawa. Kayak orang Jawa diam baik. Tapi diamnya bukan karena belum kopi. Karena bulan Rajab enggak kopi. Ya kalau kita mah harus kopi. Kalau di sini kopinya enggak ada, ganti susu. Jadi walaupun sesibuk apapun, kalau mau ngopi aja, apalagi ngaji cepat ngantuk. Kalau ngopi, kalau nggak ngantuk. Ada pepatah mengatakan kopi bubuk kapal api, walaupun sibuk tetap ngopi. Ya, jangan lupa kalau ngopi harus mundur. Tapi kalau di masjid jangan mundur. Ya, nggak apa-apa. Ya, rokok jauh tinggal sebatang. Ya,
tinggal sebatang betapa tersenyum walaupun banyak hutang, ada banyak hutang, ramut aja, dan kelihatan susahnya. Ya, nah, jadi bulan Rajab ini tidak menjawab, banyak sekutu. Bulan Rajab ini diam, wala yatakallam, dan dia tidak berbicara sama sekali. Hatta yas'ala saniyan wa salisan, sehingga Allah bertanya kepadanya 2-3 kali, ya Syahri, hal yuhibbunaka wa yu'azzimunak, wahai bulan Rajab, apakah umatku tersebut memuliakanmu? Apakah umatku tersebut yang mencintaimu, memuliakanmu? Diam sampai 2-3 kali Allah bertanya kepada bulan. Bisa ngomong itu bulan Rajab? Ya bisa. Ya kalau kita sih memang nggak tahu apa-apa, karena mata kita cuma hanya bisa melihat yang zahir-zahir saja, telinga kita hanya bisa mendengar yang zahir-zahir saja. Ya, padahal setiap bulan itu selalu berbicara kepada kita, setiap waktu berbicara kepada kita. Apapun kalau kita bisa dengar, itu berbicara, termasuk masjid berbicara. Ya, jangan dikira masjid ini nggak berbicara, ya berbicara lah. Datang waktu sholat, orang apa namanya rajin pratama, yuk berjamaah, itu kalau kita dengar. Cuma sayangnya telinga kita itu banyak penghalang sehingga tidak bisa mendengar. Gunung-gunung berbicara, lautan berbicara, masjid berbicara, sampai anggota badan kita pun kalau kita dengar itu berbicara. Ya, Pasu, ini malam Sabtu, bagian taklim. Ayo pergi ke masjid berjamaah, taklim, kan begitu. Kalau kita dengar, cuma paksunya benar. Paksunya benar. Ya, suruh berjamaah kalahkan di rumah saja. Suruh pengajian kalahkan YouTuber. Suruh baca Quran kalahkan KWA-an, kata orang Sunda mah. Nah, sehingga ditanya bulan Rajab tersebut sampai 2-3 kali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa yaqul, kemudian bulan Rajab menjawab, Ilahi anta satarul uyub, amarta khalqaka bi ayyasturu uyuba ghairihim, wa sammani rasuluka asamma, ana sami'tu ta'atahu wa lam asma' maksiatan, palidalika sumiya al-asr. Apa jawab bulan Rajab? Wahai Tuhanku, anta satarul uyub, engkau adalah zat yang menutupi kecacaran-kecacaran, engkaulah yang menutupi terhadap keburukan-keburukan, dan engkau memerintahkan makhlukmu supaya menutupi aib-aib cacat-cacat yang lainnya. Dan Rasulmu menamakan aku dengan Asal. Asal itu artinya yang tuli. Ya, Asal itu artinya yang tuli, yang tidak bisa mendengar. Ana sami'tu ta'atahu, saya hanya mendengar kebaikan-kebaikan ibadahnya umat saja, dan saya tidak mendengar maksiatnya. Itu hebatnya bulan Rajab. Jadi yang didengar oleh bulan Rajab itu kebaikan-kebaikan, amalan-amalan ibadah umat Islam. Ya, umat Islam berjamaah, ya dengar. Umat Islam datang ke majelis taklim, dengar. Umat Islam bersedekah, dengar. Umat Islam berpuasa, ya dengar. Dan ketika umat tersebut berbuat maksiat, dia sementara tutup kuping. Dia nggak mau dengar permaksiatan di umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi
wasallam. Maka oleh karena demikian bulan Rajab ini dinamakan Syahrullahil Asam, bulannya Allah yang asam, artinya yang pulih, tidak mendengarkan permaksiatan. Ya alhamdulillah sih, pulih tapi belajar tutup telinga kalau zaman sekarang mah. Tahu, tapi nggak mau menceritakan. Oh si Anu begitu. Oh si Anu mah begini. Tidak. Kalau kita lain, ya keburukan orang lain selalu dikorek-korek, cacat orang lain dikorek-korek. Ya, kalau kita mah seperti itu, apalagi menjelang kampanye, black campaign, keburukan lawan polemik kita diungkapkan begitu. Memang rata-rata ya manusia seperti itu, saling menjatuhkan, saling menjilat sikut sana, sikut sini demi posisi jabatan yang baik. Cuman calon RT doang nggak ada black campaign. Cuman calon RT doang nggak ada black campaign. Tapi kalau calon lurah, calon bupati, waduh, ya, RT kayaknya berapa duit? RW cuma berapa duit gajinya? Kalau bukan niat ibadah, rugi. Kalau bukan niat ibadah, mana? Ya, RT RW gak usah puasa banyak-banyak, gak usah baca Quran hataman-hataman, cukup begini saja. Warga, ayo berjamaah. Warga, ayo pengajian. Ya. Itu sebanyaknya orang yang berjamaah, sebanyaknya orang yang datang ke majelis taklim, itu sebanyak itu pula pahala yang Allah berikan kepada RT RW. Jadi enak, warganya ngaji, RW-nya kagak. Ya kan? Nanti jauh warga berjamaah, RT RW-nya nggak berjamaah. Padahal itu namanya nggak komitmen kan itu. Iya, karena ibadahnya pejabat itu mengurus masyarakat, menunjukkan terhadap kebaikan, mencegah terhadap kemungkaran. Kalau orang sabung ayam didatangi sama ustaz, kadang-kadang nggak takut. Tapi kalau didatangi sama RT RW, cukup dengar suaranya aja. Maka jangan main sabung ayam, lari semua. Beneran. Dan itu ibadah. Ya, nahyu anil munkar, mencegah daripada kemungkaran. Sebetulnya ladang pahala jabatan itu. Ibarat puisi. Ada sabung ayam. Jangankan main tembak-tembak, dengar sirinya saja, sirine polisi udah bubar aja sabung ayam. Narkoba udah pada bubar, tawuran udah pada bubar. Ya ibadahnya seperti itu, Allah atur masing-masing. Ya, kalau pedagang ibadahnya jujur, jangan mengurangi timbangan, jangan mengurangi takaran, jangan mengurangi meteran, jangan suka mengoplos. Pertama rasa pertali, malah lebih jelek. Gak tahu buruk mana. Yang pedagang itu harus jujur. Ibadahnya ketika berdagang dia jujur, dia termasuk min ahlil jannah. Ya, kiai tugasnya ngajar ilmu agama. Karena kalau bukan kiai ngajar ilmu agama itu repot. Jadi masing-masing bidang. Yang bertani jujur dalam bertaninya, yang berdagang jujur dalam berdagangnya, yang kulit jujur kulitnya, jangan korupsi waktu. Ya, jadi tukang gas ya harus komitmen. Kalau mulai kerja jam 8 ya jam 8, atau kerja jam 7 jam 7. Ini mah kerja mulai harusnya jam 7 baru setengah 8 baru datang. Lu ngopi, ngerokok setengah jam 8 baru mulai. Jam 12 istirahat setengah 12.
udah ngasok sambil ngopi. Jadi itu nggak barokah. Kok kiai tahu dia tahu lah tiap tahun bangun. Ada kacau. Iya. Kalau selesai jam 5 harus ke masjid jam 5, jam 4 ini mau udah bersih-bersih. Aduh, ya Allah, ya. Ya, jujur. Karena jujur itu bisa menuntun terhadap surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza shadaqal 'abdu barra, di mana seorang hamba itu jujur maka dia berbuat baik. Ya, dan apabila dia berbuat baik maka itulah amalan yang dapat memasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jujur itu sekarang mahal sekarang jujur. Beli gas 3 kilo ditimbang cuma 2,5 kilo. Yang lainnya ada. Jadi bulan Rajab tersebut menjawab pertanyaan Allah. Saya tidak mendengar permaksiatan umat di bulan ini ya Allah. Kemudian kata Allah subhanahu ta'ala, kemudian Allah berkata lagi, anta syahri, engkau adalah bulanku. Ya, ma'ibun asammu wa ibadin ma'ibuna qawtuhum ma'abiyubihim bihurmatika. Engkau adalah bulanku yang tuli tidak mendengar permaksiatan, sedangkan hamba-hambamu tersebut adalah yang cacat. Kenapa? Sholat harus dipaksa, berjamaah harus dipaksa, pengajian harus dipaksa, sedekah dan ikhlas, macam-macam. Dan memang itu adalah kerjaan kita. Kalau nggak dipaksa atau nggak maksain, nggak bakalan datang di pengajian. Ya. Berjamaah kalau kita nggak maksain, nggak bakalan berjamaah. Begitu pula amalan-amalan ibadah yang lain harusnya kita mau dipaksa atau memaksakannya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun hamba-hamba tersebut cacat, banyak yang cacat, qabiltuhum, aku terima amal ibadah mereka, ma'ayubihim beserta kecacatan-cacatannya, dihormatika karena kemuliaanmu wahai bulan Rajab. Karena qabiltuka sebagaimana aku menerima kamu wahai bulan Rajab. Kemudian Allah mengampuni dosa-dosa umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Rajab. Alhamdulillah. Makanya bulan Rajab ini ya istimewa. Terus amalan-amalan apa saja yang dilakukan di bulan Rajab? Banyak. Di antaranya adalah berpuasa. Berpuasa di bulan Rajab hukumnya sunnah. Bahkan ketika malam tanggal 1 bulan Rajab disunahkan melek. Malam 1 Rajab disunahkan melek. Meleknya sambil main karambol kiai kerja. Ngomong suruh melek sambil main karambol, sambil main gaplek, sambil main catur. Ya catur sih kata alim ulama ya hukuman mutamanya yang makruh. Tapi kalau menurut ahli tasawuf haram. Main catur tuh. Ya, kalau dulu saya itu gimana catur. Waktu SD. Kata ahli fikih makruh, walaupun sebagian ada yang mengharamkan sebagian kecil. Tapi kalau menurut ahli tasawuf haram. Kenapa haram? Karena ketika main catur banyak pembohongan. Makan kudanya kan dimakan. Iya, mati rajanya nggak mati. Itu kata-kata seperti itu pembohongan. Menurut ahli tasawuf itu tidak boleh.
Makan kuda, ya ternyata nggak dimakan kudanya. Makan kiot, nggak dimakan kiotnya. Kalau dulu mah tuh punya strategi 8 langkah skakmat pokoknya. Ya. Tapi udah sekarang udah lupa lagi. Tapi kalau mau tanya nggak apa-apa. Beneran ya. Kenapa dimakruhkan, nggak diharamkan menurut mayoritas ahli fikih? Karena salah satu di antara permainan yang mengasah otak, yang mengasah insting, ya, filosofinya adalah melangkah ketika harus berhati-hati melangkah. Dipikirkan efeknya kan begitu. Itu main catur. Itu. Ya. Tapi saya suka kasar kalau main catur lama mikirnya. Itu kesel. Itu yang paling kasar, dia udah jalan ke situ karena di situ dia bahaya, dia balik lagi. Ya, tok dan balik lagi. Atau kapan selesainya main catur begitu? Makanya main catur itu sebelum melangkah kita pikirkan dahulu efeknya. Ya, efeknya harus dipikirkan dulu. Sama seperti kehidupan. Ketika kita mau bicara, apakah pembicaraan kita ini ya bisa mengakibatkan anu semuanya harus dipikirkan secara baik-baik. Ya, begitu. Nah, jadi bulan Rajab seperti itu, betul. Wala naktubu lahumul ma'asiyah fi, dan tidak dituliskan kepada hamba-hamba tersebut permaksiatan di bulan Rajab. Alhamdulillah. Ya. Dan sunnah malam 1 malam Rajab itu sunnah begadang, sunnah melek, diisi dengan berbagai macam ibadah, baca Quran, bosan, ganti salawatan bosan, ganti istighfar, terus ada berbagai macam amalan-amalan ibadah. Ya. Katakan di Nabi man ahya awwalan lailatin min Rajab lam yamut qalbuhu idza matatil qulub. Barang siapa yang menghidupkan awal malam dari bulan Rajab, maka hatinya itu tidak mati. Lam yamut qalbuhu, tidak mati hatinya. Bila mana? Apabila hati-hati manusia yang lain telah mati. Ini bahaya kalau misalkan hati sudah mati. Karena di dalam hati itu ada ruh. Ketika roh di dalam hati ini mati, maka dia keras seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Au asyaddu qaswatan, atau dia lebih keras daripada batu. Kalau sudah mati hatinya, bahaya, dia akan celaka. Kenapa celaka? Karena sudah tidak ada gerak, sudah tidak ada giroh, tidak ada semangat untuk melakukan ibadah. Pengennya maksiat, terus maksiat. Maksiat, terus-terusan maksiat. Sudah tidak mempan dengan adanya nasihat, sudah tidak mempan dengan adanya pepatah-pepatah agama. Ya, kenapa? Karena hatinya sudah mati. Nah, orang yang menghidupkan di malam 1 bulan Rajab ini, insya Allah hatinya akan hidup, leles, lemas kata orang Sunda. Ya, jadi dia semangat saja kalau diajak ibadah, dia semangat. Warga, ayo kita gotong royong, siap. Warga, ayo kita pengajian, siap. Warga, ayo kita gotong royong nih, bantu-bantu buat masyarakat yang terkena bencana, siap. Kan begitu. Tapi kalau hatinya sudah mati, gotong royong RW cuma bisa ngomong doang. Misalkan begitu, serius tuh. Ya. Buat apa ngapain sumbang-sumbang, udah banyak yang nyumbang ini kan begitu. Itu hatinya sudah mati. Bahkan bukan itu saja, wasallallahu khairan min fawqi ra'si sabban. Ya, Allah mencurahkan